Semuanya malam Halo, Pak ya. Bersyukur kembali bisa bergabung di malam. Saya menyimak dari tadi. oh gitu. Saya menyimak, saya mendengarkan dari awal, saya mendengarkan. Luar biasa. Tadinya sharing diskusi malam hari ini memberikan sesuatu yang semuanya saya meyakini mendapatkan pengetahuan, kesadaran dan lain sebagainya. Di penghujung malam kalau saya sih uh, seperti ini izin ya. Apakah suara saya, apakah ucapan saya ada korelasinya dengan tema hari ini? Yang jelas saya mencoba alami saja sih, bahwa kita sebagai ciptaan Sang Maha Hidup tentunya diberikan kebebasan. Pada akhirnya kita harus mendapatkan sesuatu yang memang akan memberikan nilai, akan memberikan kesadaran itu bahwa kita memang arti bersaudara itu harus di dalam kita artikan. Artinya kalau saya, saudara itu adalah seudara, adalah suatu nafas. Kalau meyakini itu ya kena tadi pembicaraan tadi. Artinya kita diberikan pengetahuan malam ini bagi saya pribadi, yes. Yes itu artinya penekanan terhadap sesuatu yang memang kita cari selama ini. Apa bentuknya pendalaman dalam diri masing-masing tentunya sesuai dengan diri kita. Dan luar biasa sekali. Kenapa saya asik mendengarkan? Karena saya lagi ibaratkan mengambil sesuatu hikmah yang saya harus taruh di dalam diri, ke dalam. Makanya istilahnya yes, yes to yes. Itu swaha, izin saya mengatakan kalimat sesuai dengan keyakinan saya. Artinya amin. Kalau saya swaha. Swaha, Sang Maha Hidup memberikan penggambaran. Sesuatu penggambaran yang memang saya harus mencari selama ini. Apakah suatu keyakinan, baik itu nilai-nilai kehidupan, sesuatu yang kita cari selama ini, yang dalam diri kita perlu penekanan, dan tentunya dapat malam hari ini saya dapat penekanan itu. Yang menarik tadi di awal itu izin di pandangan saya seperti ini. Memang kita terlahir dari dua kutub, dari dua sisi. Mudah-mudahan sisi yang saya katakan ini memberikan suatu kata di luar apakah diketahui menurut kami. Pertemuan Purisa dan Pradana. Kalau di saya ya. Pertemuan seorang ibu dan bapak. Kalau di saya, untuk meyakini sesuatu keberadaan kita itu, kalau di Hindu, di Bali itu ada 14 tingkatan sebenarnya. Kita, orang tua kita, kakek kita terus sampai ke 14 itu namanya kawitan. Itulah sumber, itulah alam semesta. Di atas itu Tuhan Yang Maha Esa. Supaya kita memudahkan aja. Dalam perjalanan hidup bagi kita, terutama kami dan saya, di keyakinan saya, kalau kita terus mencari dan meyakini, dan pada akhirnya di dalam diri kita betul-betul yakin, sampai kesadaran dan
meyakini yang ke-14 itu. Cinta, kasih sayang yang kita tadi bahas, itulah tujuan hidup sebenarnya. Dan itu akan dimudahkan. Tapi kalau tingkatan-tingkatan itu kita nggak sadari, kita nggak yakini, cobaannya besar. Di sini saya ingin mengatakan bahwa di saya namanya konsep meyakini leluhur. Kalau kita nggak yakin dan tidak percaya leluhur kita sampai 14 itu, cobaan untuk mendapatkan kasih sayang, rasa semuanya lah, cinta itu sendiri, sesuatu yang memang harus ekstra kita dapat. Sedikit mengarah ke saya sih sebenarnya, ke Hindu. Saya mencoba mendengarkan semua, saya korelasikan, saya hubungkan dengan apa yang selama ini saya coba belajar di sisi saya. Luar biasa, banyak sekali, hampir 90% lebih. Cuma cara pandang, dasar pengetahuan, dasar awal pengetahuan yang kita masing-masing berbeda, cuma pada akhirnya bermuara yang sama. Itu aja sih secara singkat dari saya. Mohon maaf dari tadi, sebenarnya saya ingin asik mendengarkan aja, karena itu lagi saya melakukan pengisian. Ya, dikasih kesempatan bicara, just info untuk semua sama kenal. Semoga swaha akan selalu diberikan untuk ikut dalam diskusi ini, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang memang selama ini kita ingin. Itu saja dari saya, Prof. Semuanya. Malam. Silakan, saya kembalikan dulu. Ini untuk Virya penting nih, barangkali ini informasi dari Wayan. Dia bicara mengenai ada 14 level ya, 14 generasi. Mungkin ini penting Virya, karena di ilmu psikologi sekarang ada ilmu yang namanya transgenerational trauma, atau juga disebut namanya intergenerational trauma, generational trauma, yang mengacu pada bagaimana pengalaman traumatis atau pola yang belum terolah di satu generasi bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Dan itu 14 generasi. Ya, sebagai jumlah baku atau istilah dalam psikologi, istilahnya transgeneration trauma. Jadi ketika Pak Wayan mengatakan saya percaya sama leluhur dan ada 14 tingkatan, saya kaitkan dengan psikologi yang sekarang yang disebut namanya transgenerational trauma, itu 14 generasi. Artinya problem-problem kita saat ini ada, berarti belum diselesaikan oleh 14 generasi sebelumnya. Jadi sains gitu. Jadi trauma dari generasi sebelumnya, trauma ya, itu bisa ditransmisikan ke generasi berikutnya melalui beberapa mekanisme. Mengenai misalnya komunikasi keluarga, pola asuh, lingkungan sosial, bahkan lewat epigenetik ya. Nah, manifestasinya itu berupa apa? Karena itu trauma, manifestasinya itu kecemasan kronis tanpa sebab jelas. Satu ya. Jadi manifestasinya itu karena dari 14 generasi belum selesai, ada kecemasan kronis tanpa sebab jelas. Yang kedua, sulit membangun keintiman. Yang ketiga,
ada perasaan takut atau nggak aman yang turunan tuh sifatnya dari generasi. Dan yang juga saya lupa ada beberapa ya, ada pola perilaku yang merepetisi luka lama dari 14 generasi sebelumnya. Nah, kalau tadi saya dengar Pak ini ngomong ada 14 hal, ada 14 generasi gitu ya, leluhur. Kalau saya nggak tahu mengenai psikologi yang baru, saya anggap itu takyul gitu. Ternyata enggak, Pak. Itu ada dasar ilmunya. Bahkan sekarang menjadi metode psikologi yang dipakai namanya intergenerational trauma atau transgenerational trauma. Generational trauma. Nah, diskusi-diskusi kita di Beyond Spirituality, kalau kita bisa mendiskusikan dianggap punya problem, kalau kita diskusikan trauma-trauma kita di sini, berarti generasi kita yang akan datang sampai 14 generasi terbebas dari situ. Jadi transgenerational trauma itu menunjuk pada luka-luka yang belum sembuh yang diwariskan. Bukan hanya secara cerita atau pola, tapi ada sistem emosional dan kadang-kadang biologis. Jadi bukan karma itu, tapi memang transgeneration. Nah, dalam konteks spiritual yang kita bicarakan, misalnya perkembangan jiwa, kesadaran jiwa, kita bisa melihat bahwa trauma yang tidak terolah bisa membayangi atau terwariskan melalui garis turunan, baik di sisi batin ya, jiwa. Dan itu memang 14 generasi. Makanya aneh sekali di Hindu kok bisa bicara 14 generasi itu Pak Wayan. Iya. Kita sedikit lagi Pak. Jadi Ya, warisan trauma ini itu bukan penghakiman terhadap generasi sekarang Pak. Tapi itu justru panggilan buat kita untuk penyembuhan, integrasi, transformasi supaya generasi kita nggak akan. Iya, betul. Mana Pak dari situ? Betul Pak. Betul Prof. Yang tadi disampaikan hampir pas. Nanti saya coba share yang saya masuk 14 tingkatan leluhur itu. Memang setiap kali kita, kalau saya sendiri otomatis ada di, kalau kita bicara tingkatan 14, berarti saya yang di paling bawah. Nanti anak saya juga seperti itu. Artinya kita di sini gimana memperbaiki sehingga apa yang nanti kita lakukan, peroleh itu akan otomatis memperbaiki juga generasi-generasi kita selanjutnya. Itu Pak. Nanti izin nanti kalau saya sudah dapatkan ke 14 utuh itu nanti share atau sama-sama mencari dulu silahkan 14 tingkatan keleluhuran yang ada di Hindu. Kalau di Jawa mungkin kita sama-sama sharing di sini. Kalau yang di Jawa itu 12. Kalau kejawen 14. Kalau kita 14, kalau di Jawa 12. Itu Prof. Apa yang tadi dikatakan sama Prof betul, seperti itu. Penggambarannya kurang lebih seperti itu juga. Ya, silakan. Oke, teman-teman mana? Itu Prof, saya ikut teori kacang polong itu. Yang dari generasi generasi 1 misalkan putih polos. Nanti generasi keduanya ada warna gitu. Terus sampai nanti setelah ke generasi 14 ya putih polos lagi gitu. Oh,
ada teori itu kacang polong atau apa gitu. Artinya mungkin karakter yang sama di empat generasi berikutnya tuh kembali ke itu mungkin ya, nggak tahu ini secara di biologi seperti itu sih ada Ya, teorinya. yang udah diteliti solid itu sampai 4 generasi, bro. 4 sampai 5 generasi. Yang keenam masih dalam. Tapi mereka udah bilang sampai 14. Tapi yang datanya udah solid itu sampai 5 generasi. Nah, coba you lihat ya generasi itu ya, orang tua you, kakek itu sampai 4 generasi ya. Saya kebetulan bisa memetakan sampai 6 generasi gitu ya. Nah, jadi seperti bapak saya itu korban Holocaust karena bapak saya masuk camp Jerman gitu ya. Kakek saya juga masuk camp di Jerman juga gitu. Ya, nah, jadi saya lalu yang di atas dia itu dia seorang saintis, di atasnya saintis gitu ya. Nah, saya mencoba, jadi saya baru bisa dapat sampai generasi. Lalu saya mencoba merefleksikan di diri saya gitu. Kira-kira waktu bapak saya di camp, lalu kakek saya di camp, lalu kakek dari kakek saya mengalami kedinginan di hutan di Ural Mountain ya, lalu kakek ya saya mencoba merefleksikan, dan kebetulan dokumentasinya lengkap ya, saya punya dokumentasi lengkap. Saya coba merefleksikan kira-kira trauma mereka itu atau trauma yang di saya itu datangnya dari mereka atau yang baru, epigenetik yang baru. Nah, mungkin teman-teman pasti merasakan ya, ada hal-hal yang intergenerational trauma yang you feeling ini karena orang tua gue deh. Makanya kita sering bilang, saya dididik begini ya, orang tua saya ada trauma, ngerti nggak lo? Karena dia dididik begitu juga, didik begitu juga. Ada feeling gitu nggak bahwa itu ada trauma dari intergenerational? Ada feeling gitu nggak? Ya, secara emosional, kalau kita bicara yang tadi saya katakan itu memang sepanjang yang kita bisa rasakan, ada memang beberapa kesamaan. Nah, artinya di sini kita lahir, sejarah kita yang menurut di saya, berarti kita harus di samping memperbaiki perbuatan, sikap, dan apapun bentuknya di kehidupan ini, otomatis memberikan suatu nilai juga, memberikan sesuatu karma juga ke leluhur kita. Sebaliknya, kalau kita di generasi kita melakukan, kalau sudah tahu sejarah leluhur seperti apa umpamanya, itu juga akan memberikan dampak kepada generasi kita selanjutnya. Semakin ya. Saya tambahin sedikit ya Pak ya. Yang menarik Pak, kalau dari Virya studinya dia human design, Pak Jiki, yang paling menonjol itu ya genetic wound itu, transgeneration wound buka itu, yang besar itu cuma 2. Pertama seksual, karena seksual Pak. Jadi generation kita tuh sexual wound sama denial kalau nggak salah ya Fir ya. Itu 2 tuh. Nah, coba kita observasi diri kita ada sexual wound nggak? Nah, kemungkinan itu dari generasi sebelumnya. Nah, sekarang di psikologi itu terapinya gitu sekarang Pak. Ya. Daniel pernah dengar itu? Pernah bro, pernah saya pernah dengar. Nah, yang menarik kan Bapak Ibu juga kan pendeta gitu. Kok anaknya bisa murtad kayak gini? Karena di lineage yang sebelumnya pendeta
istilah pendeta itu beda dengan yang di pemahaman orang sekarang tuh sangat-sangat berbeda, Prof. Jadi di atas beberapa di atasnya, saya juga menelusur sampai saya sama nih sama Pak Wayan. eh, saya udah ketemu yang ke 14 di atas saya itu gitu. Dan waktu saya pilih nama untuk bikin akun sosial media, saya secara intuisi saya bikin nama itu Dharma Suara itu yang sampai sekarang saya pakai nama itu. Bahkan waktu Pawintenan di Bali, nama itu saya pakai sebagai nama inisiasi gitu. Dan ternyata 14 tingkat di atas saya namanya beliau Eyang Dharma Raja. Hmm. Dan itu saya kaget waktu tahu itu karena selama ini saya nggak pernah tahu nama beliau. Saya tahu makamnya ada di puncak perbukitan sini, yang satu urat sama Bukit Menoreh. Eh, saya tahunya beliau disebut Raja Pandita, tapi saya nggak pernah tahu namanya. Sampai akhirnya saya ketemu seseorang sesepuh di daerah sini. Ketika ngobrol sama beliau, dekat rumah beliau itu ada makam leluhur juga, namanya Ki Lowo Ijo gitu. Nah, saya mempertanyakan nih sama beliau, Pak, makam Ki Lowo Ijo itu beliau ini siapa? Kenapa kok di sini seperti diwingitkan gitu lah, disakralkan sama masyarakat. Oh, itu salah satu leluhur kita. Beliau itu sebutannya apa ya? Punggawanya dari Eyang Dharma Raja. Saya kaget tuh loh. Eyang Dharma Raja ini siapa lagi? Terus beliau jelaskan Eyang Dharma Raja adalah dulu yang memakmurkan tanah ini dan membuat masyarakatnya jadi kesadarannya tinggi, bisa hidup mutual satu sama lain, sehingga pernah ada perayaan yang tercatat dalam prasasti Arahiwang. Prasasti itu ada di Museum Nasional sekarang, dan dalam prasasti itu ditulis bahwa waktu perayaan, karena beliau berhasil membuat tanah ini menjadi makmur, masyarakatnya menjadi cerdas dan berkesadaran tinggi, Raja Medang Kamulan menganugerahkan tanah ini sebagai tanah perdikan, jadi gak ditarik pajak sama raja gitu. Nah, setelah itu misi itu berhasil, beliau Eyang Dharma Raja Mandita menjadi Raja Pandita itu gitu. Nah, waktu perayaan itu orang-orang suci dan raja-raja dari berbagai bangsa itu diundang ke sini gitu, di wilayah sini. Dan di tempat perayaan itu ada pohon beringin besar yang miring gitu. Nah, artinya Arahiwang itu pohon ara yang miring, pohon beringin yang miring. Nah, semua tokoh yang datang, baik raja, orang biasa maupun orang suci yang datang waktu itu, diberikan hadiah berupa pasek. Pasek itu seperti kotak yang isinya sutra dan emas gitu. Di sini dulu emas sangat berlimpah, makanya salah satu arca emas yang termasuk terbesar kan ditemukannya di sini, di Gua Seplawan itu. Arca Siwa dan Sakti setinggi 3 meter terbuat dari emas. Dan arcanya sekarang juga ada di Museum Nasional, yang sekarang ditaruh di depan gua itu replikanya. Jadi tadi saya agak merinding tuh waktu dengar Pak Wayan menyampaikan itu, kok relevan dengan pengalaman saya untuk penelusuran itu gitu. Jadi udah napak tilas ya. Sudah, Prof. Saya beli Jimber ini juga, terus timnya beli Jimber itu anak-anak muda yang memiliki ketertarikan kuat untuk menelusuri leluhurnya itu gitu. Karena saya juga ulang-ulang bilang sama teman-teman, bangsa kita nggak akan pernah maju kalau bangsa kita durhaka sama leluhurnya sendiri, melupakan leluhurnya sendiri, malah memuja-muja leluhur bangsa lain. Selama bangsa kita generasinya durhaka sama leluhurnya sendiri, bangsa kita akan jadi budak bagi bangsa lain terus. Siapa lagi yang pernah napak tilas? Selain Ki Jember sama Daniel. Nah, ini pernah napak tilas, Pak. Pernah. Ke Maluku.
Iya. Sampai berapa generasi? Berarti generasi untuk yang dihadapi pada saat ini 3 generasi. Tapi generasi sebelumnya itu di sana saya belum Ya, Topan, saya kembalikan ke Yuto. Ya, saya mau nanya Prof ke Prof dulu sebelum ditutup, ini udah jam 12 ya. Itu generasi keberapa Prof dari Prof ke Martin Heinrich Klaproth yang penemu uranium itu? Ya, menarik tuh citranya bro ya. Generasi ke-6 bro. Oh, dari Prof ke oke. Jadi saya kecil. Ya. Dan leluhur dari sisi ayah saya itu juga survivor Holocaust. Dia lari ke Sulawesi. Oke. Yang gimana Prof ceritanya yang penemu uranium itu? Panjang dia enggak? Martin Heinrich Klaproth ya. Dia itu orang tinggal di Jerman. Dia orang Yahudi yang Lost Ten Tribes yang tinggal di Jerman. Jadi di Jerman itu kita ada satu tanah di Wernigerode ya, namanya Klaproth Land gitu ya. Roth itu artinya merah. Jadi kita punya simbol perisai merah gitu ya. Ada benderanya, ada panah. Dia itu kerja sebagai apoteker tadinya, dia orang kaya gitu ya. Namanya Lehman, disebut Lehman Brothers gitu ya. Nah, dia meneliti, dia menemukan, karena dia seorang otodidak kimia, dia menemukan di batuan yang namanya pitchblende, itu ada namanya yang disebut uranium, mati Uranus lah. Dia juga menemukan strontium, beryllium. Kalau you lihat di bulan tuh ya, itu ada namanya crater Klaproth. Nah, itu untuk dia tuh ya. Dan kalau you pergi ke Berlin, Universitas Berlin sampai sekarang rumahnya tuh ya ada lah patungnya and so on. Dan pada waktu abad ke-18 bersama-sama saintis yang lain, ada 5 saintis lah di dalam bidangnya masing-masing yang dianggap merubah dunia gitu. Nah, yang menarik waktu saya ambil tesis saya belajar mengambil mengenai isotop ya. Itu ada strontium, rubidium. Terus saya perhatikan sambil referensi nenek moyang saya gitu. Jadi saya terpikir gitu ya, bahwa mungkin ada bukan hanya generational trauma, tapi juga ada generational obsesi. Nah, waktu itu isotop kan belum ditemukan kan. Jadi obsesi itu mungkin bisa menurun gitu ke generasi. Jadi bukan hanya trauma aja, tapi obsesi yang luar biasa besarnya itu mungkin bisa menurun. Karena chance orang Indonesia pada tahun segitu ya untuk pergi belajar isotop yang begitu detail ya dan tidak gampang, probability-nya kecil sekali. Jadi saya merasa gitu bahwa ini ada generational message gitu loh. Ya, karena itu kan energi yang bervibration terus. Kira-kira gitu. Oke. Ya, artinya selain trauma yang diwariskan juga ada obsesi dan mungkin gift juga ya. Iya, jadi gini ya, ini karena forum tertutup ya. Jadi sebelum Trump terpilih jadi presiden, anak saya itu kan tentara Amerika gitu ya. Trump ini masih campaign. Nah, saya tulis surat ke Donald Trump ya. Saya citrakan gitu, sejarah dari nuklir itu gimana. Ya, sejarah dari nuklir itu gimana. Dan saya selalu merasa ada sesuatu yang guilty
kalau nggak melakukan sesuatu, asalnya dari uranium kan. Jadi saya tulis surat ke Donald Trump, saya bilang, saya melihat bahwa kamu jadi presiden, walaupun kamu sekarang lagi di-persecute, ya. Saya perkenalkan diri saya, kenapa gitu ya, ada satu dorongan dari dalam, saya minta kalau dia jadi presiden, itu dia melakukan untuk supaya tidak jadi perang karena nuklir. Nah, itu bayangin kalau saya punya keberanian gitu, berarti kan ada sesuatu obsesi, ngerti nggak? Ya. Nah, karena dia belum jadi presiden, nulis surat ke dia harus diarahkan kemana? Nggak bisa ke White House, karena kan belum jadi presiden waktu itu. Jadi saya titip ke anak saya karena dia itu tentara. Di tentara itu surat ke siapa aja bisa disampaikan ke komandannya pasti nyampe. Dan sebelum dia jadi presiden itu nyampe. Nah, di dalam surat itu saya cerita, selain itu saya cerita mengenai Ronald Reagan. Jadi ada film The Day After Tomorrow, saya lupa nama filmnya apa. Ronald Reagan dilarang untuk nonton film itu sama staffnya. Dan pada waktu itu Ronald Reagan selalu mengatakan bahwa Rusia itu mewakili evil axis, ya, mewakili evil, pemerintahan setan. Gitu. Ronald Reagan benci banget sama Rusia. Nah, waktu itu dia pengen nonton satu film yang mana perang nuklir. Jadi oleh asisten-asistennya dia dilarang untuk nonton film itu, tapi dia bandel. Dia nonton film itu. Dia lihat kalau ada perang nuklir, dunia hancur and so on. Berubah dia tuh, hanya melihat film itu. Makanya dia akhirnya damai kan sama Gorbachev. Citra di belakang layarnya itu. Nah, citra itu saya sampaikan juga. Jadi 3 lembar saya bikin surat itu. Nah, sudah itu saya ikutin gitu. Waktu Donald Trump udah jadi presiden, saya ikutin. Ternyata saya kira message itu pasti sampai ya. Ternyata waktu dia ketemu sama Cina, Rusia, itu yang dibicarakan. Proliferation daripada nuklir dan supaya ada perdamaian. Dan pesannya juga itu perdamaian. Soal perang, kita harus bikin undang-undang anti perang ya, karena yang belum ada itu adalah undang-undang anti perang. Jadi ketika dia menyelesaikan 8 perang aja dalam 8 bulan, itu seperti ada message yang jadi kita jangan takut lah, sampaikan aja. Mungkin dengan surat sepotong itu mungkin tergerak. Nah itu pushnya dari mana tuh yang mendorong kita? Kita kan bukan siapa-siapa. Jadi saya kira bukan hanya trauma aja Topan, tapi juga ada obsesi. Mungkin juga kakek moyang saya mungkin di alam sana ketika dia melihat dia menemukan uranium terus jadi kayak begini, mungkin dia ada rasa jeli juga di situ. Ya. Lalu kalau you lihat 3 editor bangsa, kenapa kita bikin editor bangsa? Itu saya mengatakan bapak saya jadi tentara membela negara Republik Indonesia. Sekarang dia mati, sekarang keadaan Republik kayak gini, kalau saya diam aja, orang dia akan bangun dan dia akan marahin saya. Nah punya perasaan gitu tuh. Itu generational tuh. Somehow ada consciousness yang dari leluhur kita yang bisa kita download gitu. Karena itu menjadi obsesi yang luar biasa buat kita, kayak ada utang gitu loh. Kalau gue nggak lakukan ini utang, kalau kayak ada kayak gitu. Iya benar-benar. Atau mungkin yang lain bisa jelaskan apa itu. Saya kira kalian juga pernah mengalami itu lah. Ya masing-masing ada. Citranya generasi dia itu Dewa Pandita kan, pasti ada panggilan itu. Dia suka galak kan orang. Raja Pandita. Dan salah satu patung yang ditemukan di Mohenjo-daro, di reruntuhan Mohenjo-daro, juga sama arkeolog kan disebutnya the Priest King. Artinya kan sama Raja Pandita. Berarti zaman dulu memang ada beberapa orang yang shifting gitu, yang dari kesatria kemudian mandita, terus menjadi pemimpin, tapi bukan pemimpin yang menguasai banyak orang. Dia sebagai pemimpin, seorang pemimpin yang dia menjadi seorang pemimpin yang menciptakan jutaan pemimpin gitu.
Minimal menciptakan orang-orang yang bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi keberadaannya sendiri. Jadi pemerintah, jadi penguasa bagi pikirannya, bagi perasaannya, dan bagi perbuatannya sendiri. Sehingga nggak butuh terlalu banyak intervensi dari kepemimpinan, bentuk-bentuk kepemimpinan yang sifatnya eksternal gitu. Karena secara internal dia udah punya kapasitas untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Thank you ya teman-teman ya. Iya. Jadi, Iya. Tovan, ini udah Makasih jam banyak. 1 nih saya nih, besok saya harus kerja. Terima kasih banyak, Iya. Prof. Terima kasih semuanya, Prof. Semua pawayan. Terima kasih, Bro. Semuanya Ya, aja. sama-sama. Terima kasih banyak. Kesimpulannya apa nih, Topan? Kenapa? Kesimpulannya apa? Nyambung kayaknya nih. Nyambung dari cinta adalah pembebasan, memimpin diri sendiri itu kan juga kebebasan, kemerdekaan. Jadi Ya itu, perjuangan dari kedaulatan pikiran dulu. Ya, betul. Iya. Itulah Makasih banyak ya. itulah mukti itu. nah, Makasih banyak semuanya, karena udah jam 1:04 di sana ya, waktu Prof. Kita udah nyita banyak juga waktunya, besok dia kerja lagi. Jadi sampai sekian dulu aja untuk hari ini. Kita sambung minggu depan, lebih seru kayaknya. Terima kasih. Ya, makasih semuanya ya. Malam. Selamat malam semua. Malam-malam. Bye.